Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Sabtu, Pekan Paskah yang ketiga, tanggal 10 Mei 2025. Kita akan menimba inspirasi dari bacaan suci, Kisah Para Rasul, bab 9 ayat 31 sampai 43, dan bacaan Injil, Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini kita mendengar kata-kata yang sangat menyentuh dari Simon Petrus kepada Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini bukan sekadar pernyataan iman, tetapi juga sebuah jeritan hati, sebuah pengakuan yang keluar dari pengalaman yang mendalam bersama Yesus. Konteksnya adalah banyak murid yang mulai meninggalkan Yesus karena merasa ajarannya terlalu keras, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logika manusia. Mereka tidak sanggup menerima perkataannya tentang roti hidup yang turun dari surga. Yesus tidak menarik ucapannya, Ia tidak mengubah sabdanya agar mudah diterima. Ia justru bertanya kepada para muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Disinilah muncul sebuah pilihan, mau tetap tinggal atau pergi, mau percaya meskipun belum mengerti atau mundur karena logika tak puas. Petrus dengan segala kelemahan dan keterbatasan dia justru memilih bertahan, bukan karena dia sudah mengerti segalanya, bukan karena dia sudah bisa menjelaskan ajaran Yesus dengan lengkap, tetapi karena dia tahu satu hal yang pasti, di luar Yesus tidak ada hidup yang sejati. Hanya Yesus yang punya perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Iman bukan soal tahu segalanya. Iman bukan hasil pemahaman sempurna. Iman justru sering tumbuh dalam ketekunan, dalam kesetiaan untuk tetap berjalan bersama Tuhan, meski jalan itu belum sepenuhnya dimengerti. Seperti Petrus dan para rasul lainnya, kita semua dipanggil untuk tetap tinggal bersama Yesus, meski kadang sabdanya terasa keras, perintahnya terasa berat, atau rencananya tak sesuai harapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita gambaran indah tentang gereja perdana. Hidup dalam damai, dibangun dan diteguhkan oleh Roh Kudus, bertumbuh dalam jumlah, dan menjadi sarana sukacita serta kesembuhan bagi banyak orang. Itulah wajah gereja yang kokoh karena bersandar pada Kristus. Dalam kisah Petrus yang membangkitkan Tabita atau Dorcas, kita melihat bahwa iman yang bertahan dan setia kepada Tuhan mampu membawa hidup kepada orang lain. Dalam dunia yang seringkali lelah, bingung, dan kehilangan harapan, dibutuhkan komunitas-komunitas umat yang mau seperti Petrus, membawa kehidupan, membangkitkan semangat, menyembuhkan luka, dan menjadi saksi bahwa Yesus sungguh hidup. Hari ini Yesus juga bertanya kepada kita, apakah kamu juga tidak mau pergi? Pertanyaan ini tak hanya ditujukan kepada para rasul itu adalah pertanyaan untuk setiap kita saat kita merasa iman mulai goyah, saat sabda Tuhan terasa membingungkan, saat gereja tidak selalu seperti yang kita harapkan. Maka jawaban Petrus bisa menjadi doa kita hari ini. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memilih untuk bertahan bersama Kristus, kita sedang memilih untuk percaya. Bukan karena kita tahu segalanya, tetapi karena kita tahu di mana ada kehidupan sejati. Dan ketika kita bersatu dalam komunitas yang hidup seperti gereja perdana, kita akan menjadi saksi bahwa Kristus sungguh hadir di tengah umatnya. Mari kita terus bertahan, percaya, dan melayani meskipun kadang terasa sulit. Bersama Yesus kita akan terus dibangun menjadi tubuh yang menghidupkan, menyembuhkan, dan menguatkan sesama. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian memberikan kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.